komunitas, dilakukannya di komunitas, maka di sini tentu saja di sini juga ada rumus perhitungan besar sampel yang nanti bisa digunakan ya. Lalu juga ada populasi target, kerangka sampel, yang mana yang menjadi critical point-nya adalah bahwa hari ini kita akan melakukan ini ya, menentukan bagaimana metode pengambilan sampelnya dan juga perhitungan besar sampel yang nanti disesuaikan dengan tujuan penelitian. Nah, jadi ini tadi bahwa sampel ini ada dua bahasan besar, ada dua topik bahasan besar. Jadi yang pertama adalah metode, yang mana metode ini akan sangat tergantung dari desain penelitian kita ya, apakah eksperimental tadi ataupun juga yang observasional. Jadi kalau observasional kemarin kita sudah bahas bersama juga bahwa observasional itu ada 3 jenis desain penelitian yang mungkin kita gunakan ya, terutama ini adalah untuk yang desain studinya adalah analitik. Jadi ada cross sectional, ada kasus kontrol dan juga ada cohort di sini. Nah, lalu juga tujuan penelitian tadi seperti yang sudah disampaikan, apakah kita studinya itu hanya terbatas pada studi deskriptif? Studi deskriptif ini ada dua kemungkinannya ya, apakah kita ingin mengetahui kalau kita bicara mengenai mengestimasi atau mengukur proporsi, artinya bahwa data yang kita gunakan adalah data kategorik, entah itu nominal ataupun juga ordinal. Kalau nominal kan lebih kepada himpunan, misalkan kita ingin melihat proporsi ini, artinya data ini dalam bentuk persentase ya. Bagaimana misalkan kita ingin mengetahui berapa sih anemia, proporsi anemia berdasarkan misalkan tadi anemia ini dikategorikan apakah tinggi dengan rendah misalkan ya, ataupun juga ada anemia sedang, anemia ringan, dan juga anemia berat. Nah itu kan ada beberapa kelompok gitu. Jadi kalau misalkan memang dia nominal itu adalah himpunan, kita ingin membedakan misalkan proporsi penduduk antara yang perempuan dengan yang laki-laki. Terus juga misalkan tadi ada anemia itu kita bagi menjadi dua kelompok, misalkan ya ada anemia yang tinggi misalkan dengan anemia yang rendah kelompoknya, ataupun juga dalam skala ordinal tadi kita menentukan kategorinya minimal misalkan ada 3 ya, jadi ada anemia rendah, anemia ringan, anemia sedang, dan juga kita kelompokkan ke dalam anemia yang dia itu misalkan berat, nah, seperti itu. Nah, sedangkan untuk yang estimasi rata ini apabila yang kita cari adalah nilai rata-rata. Misalkan kita ingin mencari berapa sih rata-rata kadar hemoglobin pada ibu hamil di suatu wilayah, yang mana di sini outputnya. Jadi pada saat kita membuat definisi operasional yang menjadi kategori ukurnya itu adalah numerik ya, yang mana kategorinya itu yang skalanya itu ada interval dan juga rasio. Nah, bagaimana kita menentukan apakah itu interval atau rasio ini sangat tergantung dari apakah nilai tersebut dia memiliki nilai nol mutlak ataukah tidak. Tetapi pada prinsipnya bahwa pada saat kita menggunakan nilai rata itu kita menggunakan nilai hasil pengukuran. Sedangkan kalau proporsi dari hasil pengukuran tersebut itu nanti kita akan kategorikan sesuai dengan kategori yang kita buat di dalam definisi operasional. Lalu selanjutnya di sini pada saat penelitian kita tujuannya adalah untuk mencari hubungan misalkan, ataupun juga yang dia itu sifatnya adalah untuk mencari pengaruh ya, atau uji korelasi, ataupun juga di sini adalah untuk uji komparasi, maka tentunya di sini sebelum kita melakukan uji hipotesis kita perlu untuk menetapkan hipotesis terlebih dahulu gitu ya. Nah, baru kemudian setelah di dalam penelitian kita menetapkan hipotesis atau dugaan sementara, langkah selanjutnya kita melakukan uji hipotesis, yang mana di sini untuk kita bisa melakukan uji hipotesis yang sesuai, kita membutuhkan besar sampel yang representatif, yang mana tadi disesuaikan dengan tujuan penelitian. Pada saat tujuan penelitian kita adalah ingin mencari
tahu apa yang menjadi faktor risiko, bagaimana hubungan antara variabel independen dan dependen, artinya bahwa di sini kita melihat ini ya, beda proporsi gitu. Jadi kita melihat proporsi atau persentase, misalkan ada berapa sih orang yang terpapar pada kasus dan juga berapa orang yang tidak terpapar pada kasus gitu. Jadi proporsi itu kita bicara berapa persen orang yang memiliki faktor risiko dan mengalami kasus gitu. Lalu juga proporsi yang satunya lagi adalah kita bicara berapa orang yang tidak atau berapa persentase orang yang tidak memiliki faktor risiko tetapi dia juga menjadi kasus. Nah, tentu saja di sini pada saat kita ingin mencari hubungan antara variabel independen dengan dependen, maka di sini proporsinya itu ada dua gitu. Jadi ada nilai P1, nilai P2. Nah, ini nanti yang akan kita lihat ya bagaimana menentukan nilai P1 dan juga nilai P2. Lalu untuk yang uji beda, misalkan penelitian kita adalah untuk yang uji komparasi, maka di sini kita menggunakan perhitungan besar sampel untuk beda rata. Yang mana di sini untuk uji komparasi juga seperti yang pernah disampaikan bahwa kelompok itu ada yang kelompok tergantung ya, ada yang dia itu adalah kelompoknya itu misalkan berpasangan, ada kelompok yang tidak berpasangan. Yang berpasangan itu misalkan seperti pada pre dan post test gitu. Jadi kita misalkan ingin mengetahui perbedaan kadar anemia sebelum dan sesudah dilakukan intervensi. Nah, itu yang dikatakan sebagai uji beda satu kelompok ya. Sedangkan yang beda kelompok kita misalkan membedakan kadar anemia pada dua kelompok sekaligus, misalkan pada ibu hamil dengan ibu yang tidak hamil seperti itu. Lalu juga ada uji korelasi di sini. Lalu juga untuk perhitungan besar sampel juga tergantung dari apakah kita ingin sampai mencari nilai OR ataupun juga RR dan juga lain-lain. Hanya mungkin kita batasi dulu ya. Untuk saat ini kita di 4 ini. Jadi ada di proporsi, rata, beda proporsi, dan juga beda rata. Baik, nah ini nanti sebelum lebih lanjut ke sini. Ya, jadi ini ada beberapa jenis metode pengambilan sampel yang mungkin nanti kita bisa diskusikan. Jadi sebetulnya kalau misalkan tadi bicara mengenai akurasi, sejauh mana kita bisa menentukan metode pengambilan sampel yang representatif, yang tidak hanya dari segi jumlah tetapi juga dari sebarannya, maka sebetulnya untuk teknik pengambilan sampel atau metode pengambilan sampel itu dibagi dua ya. Jadi ada yang non-random sampling, ada yang random sampling. Jadi kalau non-random itu artinya tidak diacak, sedangkan yang random sampling artinya diacak. Yang mana di sini apa bedanya? Jadi kalau random ini artinya kita memberikan kesempatan yang sama kepada populasi untuk dilakukan pengambilan sampel gitu. Jadi setiap orang yang ada di populasi dia memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel di dalam penelitian. Sedangkan kalau non-random, karena non-random ini biasanya ditentukan oleh peneliti, maka artinya bahwa di sini kita menghilangkan peluang ya bagi sasaran di dalam populasi itu untuk terpilih menjadi sampel. Jadi kalau misalkan ditanya apakah ada rumus sapu jagat gitu di dalam kegiatan penelitian, nah tentu saja ini sebetulnya tidak ada. Jadi akan sangat tergantung tadi ya tujuan penelitian kitanya apa, sehingga rumus perhitungan besar sampelnya juga perlu disesuaikan dengan tujuan tadi. Termasuk juga untuk untuk metode pengambilan sampel, kalau ditanya mana yang baik gitu. Nah, ini juga sangat tergantung dari desain penelitiannya. Kita mau melakukan penelitian kualitatif atau kuantitatif. Kalau misalkan penelitiannya kualitatif,
ya kita bisa atau kita diarahkan untuk menggunakan non-random sampling, karena kan untuk kualitatif artinya bahwa tidak banyak sampel yang akan kita gunakan di dalam penelitian. Sedangkan kalau kuantitatif artinya kita menggunakan banyak sampel gitu. Nah, kalau kualitatif kita bisa menentukan kira-kira kriteria apa nih yang sesuai ya dengan karakteristik, sehingga nantinya kita bisa melakukan penggalian-penggalian informasi ya sesuai dengan karakteristik yang diharapkan, sehingga kita tentukan batasan-batasannya. Oh, misalkan karakteristik apa nih yang dibutuhkan gitu ya. Oke, sebentar. Ya. Baik. Ya. Nah, ini ya. Jadi ini adalah sebentar, saya kurang ini ya laptopnya, agak dikecilkan sedikit. Ya. Nah, ini adalah beberapa rumus untuk perhitungan besar sampel ya. Jadi bagaimana kita menentukan besar sampel ini akan sangat tergantung dari tujuan penelitian kita. Jadi kalau misalkan tadi studinya adalah hanya untuk studi deskriptif, kita hanya ingin tahu misalkan bagaimana prevalensi anemia pada ibu hamil, ataupun juga bagaimana rata kadar Hb pada ibu hamil. Jadi kalau kita ingin mengestimasi atau mengukur proporsi tadi ya kejadian anemia pada ibu hamil, maka ini adalah rumus besar sampel yang digunakan gitu. Jadi apa saja syaratnya di sini? Ya, ini ada beberapa poin yang memang kita perlu cari tahu dulu. Min alfa. Jadi tingkat kepercayaan yang kita inginkan di dalam penelitian ini berapa persen gitu. Nah, sebetulnya nanti ini ada nanti ya patokannya. Jadi kalau misalkan memang untuk uji klinis, maka kita harapkan derajat kepercayaan atau confidence intervalnya itu adalah paling sedikit itu adalah 99% kalau untuk uji klinis. Tapi kalau misalkan untuk penelitian yang kesmas, maka di sini untuk interval kepercayaannya itu adalah sampai dengan 95%. Tapi kalau misalkan untuk yang sosial budaya, nah itu ada sampai dengan 90%. Lalu ada nilai P, di sini adalah nilai proporsi atau kejadian anemia ya dari hasil penelitian sebelumnya gitu. Baru nanti kita cari juga nih nilai D-nya ini di sini berapa gitu ya untuk nilai presisi mutlaknya, sehingga nanti kita dengan memasukkan angka-angka ini pada akhirnya nanti kita bisa tahu berapa kebutuhan sampelnya. Lalu kalau untuk nilai untuk uji tadi mencari nilai rata ya, maka ini nilai-nilai yang perlu dicari. Yang pertama tadi interval kepercayaannya atau confidence intervalnya, lalu juga kita juga perlu cari nanti untuk standar deviasinya berapa, termasuk juga tadi nilai presisi mutlaknya berapa. Itu sedangkan untuk beda proporsi, nah ini biasanya yang menjadi kebingungan adalah untuk menentukan nilai P1 dan P2. Jadi memang untuk menentukan nilai P1 ataupun juga P2 di sini kita perlu untuk melihat hasil penelitian sebelumnya. Jadi ini juga sama ya. Jadi ada nilai rata-rata, ada nilai standar deviasi gitu yang perlu kita cari. Nah, untuk menentukan di sini berapa nilai rata-rata yang bisa kita masukkan, kita bisa melihat dari hasil penelitian sebelumnya. Oke, Ibu-ibu punten ya, ini saya harus ambil dulu ini mouse ya, ini kurang enak nih.
Oke, sebentar ini. Ya, baik. Kita lanjutkan. Kita mulai dulu ke sini ya, Bu ya, untuk perhitungan besar sampel. Ini mungkin saya tidak bahas semua. Ya. Nah, ini jadi tadi ini sudah oke. Nah, ini. Jadi untuk ruang lingkup besar sampel, jadi yang pertama adalah kita tentukan komponen-komponen untuk menentukan besar sampel. Jadi kita perlu tentukan berapa confidence interval yang kita inginkan ya. Lalu juga kalau misalkan penelitiannya adalah tadi untuk uji hipotesis beda proporsi ataupun juga untuk beda rata, artinya bahwa di sini kita juga perlu untuk menentukan berapa kekuatan penelitian yang kita inginkan ya. Selain tadi ada nilai apa? Nilai kalau misalkan untuk uji beda proporsi artinya kita perlu menentukan berapa nilai P1 dan juga berapa nilai P2. Jadi P1 atau yang disebut proporsi 1, jadi ini juga sangat tergantung dari desain penelitian yang kita pilih. Apakah penelitiannya desainnya cross-seksional atau cohort ya, ataukah kasus kontrol. Jadi yang dikatakan P1 atau proporsi 1 pada desain penelitian cross-seksional itu adalah mengenai, jadi P1 ini adalah proporsi proporsi orang terpapar pada kelompok kasus gitu. Jadi kalau misalkan masih ingat ada yang disebut dengan cross tabulasi atau tabel silang. Nah, seperti yang disampaikan bahwa ada tabel misalkan 2x4 ya, 2x2 gitu. Nah, jadi sebelah kiri itu adalah untuk yang faktor risiko, sedangkan sebelah atas adalah untuk kasus. Lalu ada A, B, C, D, nanti kita bisa lihat ya. Jadi yang disebut dengan P1 itu adalah orang yang terpapar pada kelompok kasus, sedangkan nilai P2 adalah orang yang tidak terpapar pada kelompok kasus. Nah, biasanya kita mencari tahu dulu berapa sih nilai P2-nya gitu ya, ataupun juga kalau misalkan kita melihat hasil penelitian terdahulu tersedia misalkan data nilai P1 dan P2-nya, nah itu kita bisa gunakan keduanya gitu. Ya, jadi ingat P1 untuk desain cross-seksional ataupun juga cohort yang disebut dengan P1 adalah orang yang terpapar pada kelompok kasus, sedangkan pada P2 itu adalah orang yang tidak terpapar pada kelompok kasus. Sedangkan pada penelitian kasus kontrol yang disebut dengan P1 adalah orang yang dia itu adalah kasus dan terpapar oleh faktor risiko. Sedangkan P2 adalah non-kasus atau kontrol, tetapi dia terpapar oleh faktor risiko. Nah, bedanya itu, gitu ya. Jadi pada kasus kontrol yang disebut dengan P1, dia adalah kasus pada kelompok terpapar, dan P2 adalah dia adalah kontrol pada kelompok terpapar. Ya, sedangkan kalau tadi untuk yang cross-seksional P1 itu adalah orang yang terpapar faktor risiko pada kelompok kasus, dan yang disebut dengan P2 orang yang tidak terpapar pada kelompok kasus. Nah, itu. Lalu ada penentuan besar sampel untuk estimasi ya. Jadi ini komponennya. Jadi kalau studinya adalah untuk studi deskriptif, maka di sini kita ingin sesuai dengan tujuan penelitian kita ingin mengestimasi proporsi ataukah nilai rata. Jadi ini sangat tergantung dari output data yang akan kita hasilkan nantinya. Lalu juga, nah ini kalau misalkan nanti desainnya ataupun juga tujuan penelitiannya adalah untuk uji hipotesis, jadi kita ingin mencari hubungankah ataukah uji beda ya, maka untuk mengetahui hubungan atau faktor risiko kita menggunakan uji hipotesis beda proporsi, sedangkan yang uji beda itu dengan uji beda rata. Nah, ini tambahan-tambahan nanti ya, kita lihat. Oke, nah penentuan besar sampel, jadi
berdasarkan jenis penelitian, kalau misalkan kita tujuannya adalah untuk studi pendahuluan atau eksplorasi awal, maka 1 atau 2 sampel saja mungkin cukup ya. Tetapi apabila tujuan penelitian kita adalah ingin menyimpulkan hasil studi pada tingkat sampel itu bisa disimpulkan pada tingkat populasi, maka tentu saja di sini besar sampel itu harus representatif, atau tujuannya untuk generalisasi, maka besar sampel di sini harus representatif. Nah, ini juga tadi ya, jadi sangat tergantung dengan skala ukur. Jadi kalau misalkan skala ukurnya di sini adalah nominal atau ordinal atau kategorik, maka ini karena outputnya dalam bentuk persentase, maka ini estimasinya adalah estimasi proporsi. Jadi kita menggunakan nilai proporsi atau nilai persentase. Sedangkan apabila di sisi nilai rata-rata ataupun juga nilai standar deviasi, yang mana syaratnya di sini tentu saja bahwa apabila kita bicara mengenai nilai min, artinya bahwa nilai tersebut itu harus terdistribusi normal kalau misalkan kita ingin lanjutkan nantinya untuk uji parametrik. Lalu juga ketepatan perkiraan yang diinginkan. Nah, kira-kira di sini berapa presisi yang kita inginkan gitu ya. Kalau misalkan kita menginginkan penelitian yang sampel errornya ini kecil, misalkan hanya 5% atau 1%, artinya penelitiannya presisinya tinggi. Nah, semakin tinggi presisi yang kita gunakan, maka tentu saja di sini sampel yang akan terhitung juga ini akan semakin besar gitu. Jadi semakin tinggi ketepatan ya, ketepatan atau gap antara nilai sampel dengan nilai di populasi, semakin kecil gapnya, maka di sini sampel yang dibutuhkan juga akan semakin besar. Oke, ini tadi tujuan penelitiannya untuk apa. Lalu yang selanjutnya, nah ini juga sangat tergantung dari interval kepercayaan dan juga kekuatan ujinya. Jadi semakin tinggi interval kepercayaan yang kita tentukan, semakin tinggi juga kekuatan uji yang kita tentukan, maka di sini juga besar sampel yang dibutuhkan juga akan semakin besar. Dan juga untuk teknik pengambilan sampelnya, apabila memang ingin menggambarkan populasi, maka sebetulnya untuk studi kuantitatif yang menggunakan random sampling dibandingkan yang non-random. Jadi non-random ini sebetulnya, jadi kalau ibu-ibu pernah mendengar ada kuota sampling atau accidental sampling ataupun juga purposive sampling atau snowball sampling. Jadi sebetulnya untuk yang metode pengambilan sampel yang dia itu adalah non-random, itu lebih tepat digunakan untuk jenis-jenis penelitian yang kualitatif ya. Sedangkan untuk yang kuantitatif lebih disarankan untuk menggunakan menggunakan bukan simple random sampling tapi random sampling, yang mana salah satunya ada simple random sampling di sini. Nah ini, jadi ini penentu besar sampel. Jadi kalau kita ingin tujuannya adalah tadi untuk mengestimasi proporsi, maka di sini kita perlu menentukan berapa nilai presisi yang kita inginkan, ya. Apakah misalkan hanya 0,05 gitu ya untuk ininya. Lalu juga untuk selang kepercayaannya atau interval kepercayaan juga. Nah ini ada yang 90, 95, 99. Ini tergantung dari studi yang akan kita ambil nantinya. Sedangkan untuk yang nilai rata biasanya ini untuk presisinya itu dia X ya untuk simbolnya. Lalu juga nanti, nah ini untuk cara penarikan sampelnya bisa dengan simple random sampling, ataukah mau yang lebih kompleks, misalkan ada stratified proportionate sampling, misalkan random sampling, ataupun juga ada cluster sampling ya, atau multi-stage sampling, kalau misalkan memang penelitiannya itu dilakukan pada lingkup yang lebih luas. Nah, lalu ada untuk yang uji hipotesis, entah itu untuk yang beda proporsi ataukah
beda rata, maka yang dicari tadi ada nilai P1 dan P2, sedangkan untuk nilai rata itu ada ini X1 ataupun juga X2. Jadi kalau ini X1 ini adalah nilai rata pada kelompok yang mendapatkan treatment, misalkan X2 itu adalah nilai rata pada yang kelompok non-treatment. Nah, ini adalah selang kepercayaannya, baru juga di dalam. Jadi bedanya apa antara yang estimasi dengan uji hipotesis? Ada kekuatan ujinya di sini. Berapa sih kekuatan uji yang kita inginkan di dalam penelitian? Apakah 80%, 90%, atau 95%? Nanti untuk cara penarikan sampelnya, ini tergantung juga apakah kita mau menggunakan yang acak sederhana ataukah kita mau menggunakan yang kompleks. Nah, ini ada beberapa potensi kesalahan ya dalam uji statistik. Jadi kesalahan yang mungkin terjadi pada uji hipotesis, jadi simpulan hasil sampel. Maka di sini biasanya kita simpulkan apakah H0-nya ditolak ataukah diterima. Jadi kalau misalkan H0-nya ditolak, maka di sini kita simpulkan bahwa ada perbedaan atau ada hubungan antara variabel independen dengan dependen. Sedangkan kalau H0-nya di sini adalah gagal ditolak atau H0-nya diterima, artinya disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan antara variabel independen dengan dependen, ataupun juga tidak ada beda antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya, seperti itu. Nah, pada populasi jadi ini yang ingin kita buktikan. Jadi nilai 1 min beta ini artinya adalah kekuatan uji gitu. Jadi ini untuk menolak H0 ya, sedangkan alpha ini adalah tipe kesalahan tipe 1 atau yang biasanya kita sebut sebagai nilai alpha, sedangkan beta ini adalah kesalahan tipe 2. Nah, jadi alpha ini adalah batas kesalahan tipe 1 yang boleh diperbuat. Jadi batas kesalahannya mau berapa persen nih? Karena kan hasil penelitian itu tidak ada yang 100% benar ya. Jadi pasti ada kesalahannya. Nah, tetapi di sini kita mau membuat batas kesalahannya itu berapa persen. Nah, ini adalah yang menjadi ketetapan. Jadi kalau misalkan penelitiannya adalah uji klinis, misalkan kita membuat herbal ataukah membuat obat-obatan yang kita lakukan ujinya misalkan kepada hewan coba ataupun juga kepada manusia, maka di sini tingkat kesalahan yang diizinkan itu hanya sebesar 1% saja. Artinya bahwa di sini derajat kepercayaannya atau interval keyakinannya itu adalah 99%. Sedangkan untuk yang penelitian kesehatan masyarakat, maka tingkat kesalahan yang diperbolehkan itu adalah 5% ya. Kalau misalkan untuk sosial budaya, nah ini adalah 10%. Jadi kalau kita bicara mengenai menghukum orang yang difitnah telah membunuh, maka di sini tentu saja kesalahannya ini harus kecil gitu. Sedangkan untuk yang beta ini kita bicara mengenai kesalahan tipe 2 yang boleh diperbuat ya, atau kita bicara mengenai kekuatan uji. Berapa sih kekuatan uji yang kita inginkan? Nah, ini pun juga sama. Jadi kalau misalkan klinis, maka tipe 2 ini kesalahannya hanya sebesar 5% saja. Artinya bahwa kekuatan ujinya itu adalah perlu sampai dengan 95%. Ya, sedangkan untuk esmas ini ada 90%, atau kalau misalkan untuk sosial budaya kekuatan ujinya adalah sampai dengan 80%. Nah, ini jadi interval kepercayaan dan juga kekuatan uji ini nantinya tentu saja akan menentukan besar sampelnya. Oke. Sebentar ya, jadi ini besar sampel hanya dapat dihitung jika ada informasi awal tentang hal yang diteliti dan juga populasinya. Jadi secara umum perhitungan besar sampel dapat dibagi menurut tujuan penelitian tadi. Nah, kesalahan yang sering terjadi selalu menganggap penelitian sebagai estimasi parameter
parameter, padahal sebenarnya ini adalah uji hipotesis. Jadi itu jangan lupa ya bahwa tujuan penelitian kita ini sampai mana gitu. Apakah kita hanya sekedar ingin mengetahui bagaimana gambaran pengetahuan ibu hamil tentang anemia misalkan, ataukah kita ingin mengetahui bagaimana hubungan pengetahuan ibu hamil dengan kejadian anemia. Jadi kalau batasannya tadi kita ingin mengetahui pengetahuan ibu hamil tentang anemia, artinya kita bicara mengenai estimasi. Artinya estimasi ini adalah satu variabel ya, atau yang disebut dengan studi deskriptif. Jadi kalau bicara uji hipotesis, artinya kita sudah menetapkan hipotesis atau dugaan sementara. Nah, untuk membuktikan dugaan sementara tersebut, tentu saja di sini harus dilakukan uji hipotesis. Artinya kalau sudah ada uji hipotesis, sudah ada hipotesis, minimal di sini kita memiliki dua variabel ya, ada variabel independen, ada variabel dependen gitu. Itu untuk yang uji hipotesis beda proporsi, ataupun juga kita misalkan ingin melakukan uji komparasi. Uji komparasi itu misalkan ya seperti yang selalu disampaikan, kita ingin melihat perbedaan kondisi pada dua kelompok misalkan, ataukah kita ingin melihat pengaruh misalkan antara terapi X terhadap penurunan nyeri pada persalinan. Nah, ini akan sangat tergantung apakah kita mau melakukannya pada kelompok berpasangan ataukah kelompoknya tidak berpasangan. Jadi kalau misalkan kita bicaranya mengenai uji beda uji beda atau uji komparasi, itu nanti kita bicaranya mengenai uji beda rata ya. Jadi kita menggunakan nilai rata-rata. Nah, ini contohnya ini ya. Jadi tujuan penelitian, jadi kalau kita misalkan hanya studi deskriptif atau melakukan estimasi, ini contoh judul tujuan penelitian. Ingin mengetahui proporsi anemia pada ibu hamil di Kota Depok. Ataupun juga, nah ini kalau misalkan skala ukurnya adalah numerik, kita ingin mengetahui rata kadar hemoglobin pada ibu hamil di Kota Depok. Sedangkan untuk uji hipotesis, nah ini contohnya, misalkan kita ingin mengetahui hubungan sosial ekonomi dengan anemia pada ibu hamil, yang mana sosial ekonominya, jadi apa bedanya antara proporsi dengan rata? Jadi kalau untuk yang ini, misalkan sosial ekonomi kita bagi menjadi dua ya, sosial ekonominya rendah dan tinggi. Nanti kita lihat responden yang memiliki sosial ekonomi tinggi itu ada berapa persen. Lalu responden yang memiliki sosial ekonominya rendah itu ada berapa persen. Anemianya juga sama, dia dalam bentuk proporsi. Berapa nih anemia berat, misalkan proporsinya berapa, ataukah ada kelompok anemia, ada kelompok yang tidak anemia. Berapa persen responden yang mengalami anemia dan berapa persen responden yang dia itu tidak mengalami anemia. Nah, lalu mengetahui hubungan sosial ekonomi dengan rata HB. Kalau ini dalam bentuk numerik, misalkan sosial ekonomi kita lihatnya dari penghasilan ya. Kita lihat dari seluruh responden berapa nih rata penghasilan pada responden, sedangkan untuk yang variabel dependennya di sini adalah berapa misalkan rata kadar HB pada ibu hamilnya. Jadi ini lebih kepada nilai hasil pengukurannya yang nanti kita ambil nilai rata-ratanya berapa. Ya, ini sama saja ya. Nah. Oke. Sampai sini dulu, Bu. Sampai tujuan ini kira-kira bisa dipahami tidak nih, membedakan antara estimasi dengan uji hipotesis gitu, yang mana estimasi ini ada estimasi proporsi dan ada estimasi rata. Jadi kita sudah kebayang tidak nanti bahwa output datanya seperti apa nih untuk yang estimasi proporsi dengan estimasi rata, dengan kita melihat bahwa ini adalah
tujuan penelitiannya. Oke, silahkan. Kebayang tidak kira-kira mengetahui prevalensi anemia pada ibu hamil di kota Depok? Karena ini akan nyambung juga dengan yang namanya definisi operasional ya. Jadi bagaimana kita nanti mengelompokkan kategorinya itu tergantung dari definisi operasional yang kita bangun ya. Coba kira-kira saya sambil ini saja bertanya. Pada saat kita ingin mengetahui prevalensi anemia pada ibu hamil di kota Depok, maka kemungkinan di sini kategori ukur yang dihasilkan dengan tujuan seperti ini seperti apa, Bu? Silahkan. Ada yang bisa memberikan contoh? Misalkan tujuan penelitian kita adalah ingin mengetahui prevalensi anemia pada ibu hamil di kota Depok, ya. Tujuan kita adalah untuk melakukan estimasi proporsi, ya, yang artinya proporsi ini data ini nanti outputnya adalah dalam bentuk persentase. Nah, tadi disampaikan apabila di sini tujuannya adalah ingin mengestimasi proporsi, maka di sini kemungkinan skala ukur yang kita gunakan itu ada dua ya. Ada nominal dan juga ordinal. Kalau nominal artinya kan dia itu dalam bentuk himpunan. Ya, kategori yang mungkin apa? Kategori yang mungkin itu adalah anemia dan tidak anemia. Jadi misalkan kita ingin mengetahui prevalensi anemia pada ibu hamil di kota Depok. Nanti di dalam definisi operasionalnya variabel apa yang akan kita buat itu adalah tentang definisi anemia. Ya, apa yang dimaksud dengan anemia, baru setelah itu nanti ibu-ibu tentukan nih kategori ukurnya apa, karena misalkan di sini kita adalah tujuannya untuk estimasi proporsi, maka misalkan di sini kategori ukurnya kita tentukan dia adalah ada anemia, kategorinya kelompoknya adalah anemia dan juga tidak anemia. Dikatakan misalkan ibu hamil itu atau dikategorikan ibu hamil itu anemia apabila misalkan dia memiliki kadar hemoglobin kurang dari 11 gram per sen. Sedangkan tidak anemia ini adalah ibu hamil yang dia itu mendapatkan hasil pemeriksaan kadar hemoglobin lebih dari 11. Ya, jadi misalkan kita punya 10 orang ibu hamil, kita ukur semuanya ya. Jadi misalkan dari ke 10 orang ibu hamil itu sudah dilakukan pengukuran kadar hemoglobin, ada yang kadar Hb-nya misalkan 11, ada 10, ada 9, ada yang 12 dan seterusnya. Nah, itu kita nanti kategorikan satu-satu. Yang 11 dia masuk anemia atau tidak anemia. Yang 10 dia masuk kategori anemia atau tidak anemia. Yang 9 dia masuk kategori anemia atau tidak. Nah, dari setelah kita kategorikan, baru nanti kita hitung berapa yang anemia, berapa yang tidak anemia. Baru setelah itu kita persentasekan. Berapa sih persentase ibu hamil yang mengalami anemia? Jadi pada saat kita bicara mengenai persentase ibu hamil yang mengalami anemia, maka pada saat itu kita bicara mengenai proporsi. Ya, sedangkan yang tidak anemia, oh ternyata ada 30% atau ada 3 ibu hamil yang dia memiliki kadar hemoglobin di atas 11 gram per sen. Yang artinya kalau kita kategorikan ketiga ibu hamil tersebut itu masuk ke dalam kategori tidak anemia. Lalu kemudian kita persentasekan berapa ibu hamil yang tidak anemia. Oh ternyata dari 10 ada 3 orang, artinya ada 30% ibu hamil yang tidak mengalami anemia. Nah, itu kita sedang mengestimasi proporsi. Ya.
Kalau di sini tujuannya adalah untuk mengetahui rata kadar HB pada ibu hamil di Kota Depok, maka di sini kita melakukan estimasi rata. Bedanya apa? Bedanya tadi kalau untuk yang proporsi, kita mengkonversi hasil pengukuran ke dalam bentuk kategori ya. Baru nanti kita ukur dari sekian ada berapa, baru setelah itu kita persentasekan. Tapi pada saat kita bicara rata kadar hemoglobin, maka di sini yang kita cantumkan adalah hasil pengukurannya. Si A berapa? Oh 11. Si B berapa? 9. Si C berapa? 10 misalkan. Nah nanti dari 10 orang ibu hamil tersebut, kita cari nilai rata-rata kadar HB-nya berapa. Gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan rata di sini, kita tidak mengkonversi hasil pengukuran ke dalam bentuk kategori ya, tetapi kita menggunakan nilai mentah hasil pengukuran yang nantinya kita perlu untuk mengidentifikasi berapa nilai rata-rata kadar HB pada ibu hamil tersebut dari 10 orang yang sudah kita lakukan pemeriksaan. Oke, itu. Oke, terbayang tidak nih untuk yang estimasi dulu nih? Kira-kira nanti untuk menentukan ini termasuk ke dalam estimasi proporsi atau estimasi rata gitu. Kira-kira kebayang tidak kalau misalkan, oh ini besar sampelnya harus menggunakan yang estimasi proporsi ini gitu, bukan yang menggunakan estimasi rata. Belum kebayang, Bu. Halo? Punten suaranya nggak jelas? Ya Bu, kebayang Bu. Kebayang ya, oke baik. Kalau sudah kebayang kita lanjut ke ini ya. Kalau ini untuk uji hipotesis, artinya di sini minimal kita memiliki 2 variabel atau 2 kelompok. Ya Bu ya, itu syaratnya. Jadi kalau estimasi ini adalah untuk yang hanya 1 variabel. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan, studi deskriptif. Tapi kalau studinya tujuannya adalah untuk mencari faktor risiko, untuk mencari hubungan, maka di sini kita menggunakan desain studi analitik. Maka pada saat kita membuat sebuah studi yang sifatnya adalah analitik untuk mencari hubungan atau faktor risiko ataupun juga di sini uji komparasi, maka di sini pasti ada yang namanya hipotesis. Kita menetapkan dulu hipotesis pada bab 3 ya, ataupun juga di bab 4 misalkan. Di bab 3 biasanya uji hipotesis ini. Baru setelah itu kita akan melakukan uji hipotesis. Nah, di sini tentu saja bahwa karena dia memiliki 2 variabel, artinya nanti dari hasil pengukuran itu biasanya harus dikalikan dengan 2, karena kan ada beda proporsi. Nah, tergantung dari berapa banyak variabel yang kita teliti. Kalau misalkan variabel independennya hanya 1, artinya bahwa nanti variabel independen ada 1 hasil perhitungan dan variabel dependennya juga sama ya. Oke. Nah, hanya bedanya tadi, kalau misalkan ini beda proporsi, artinya bahwa si variabel independen ini dia dalam bentuk persentase atau dalam bentuk kategori ya, dan anemianya juga ini dalam bentuk kategori. Gitu. Jadi kedua-duanya ini adalah dalam bentuk kategori. Jadi itu yang disebut dengan uji beda proporsi. Jadi ada 2 variabel di sini yang mana pada variabel independen itu data dia itu outputnya dalam bentuk kategori ya. Skala ukurnya yang mungkin adalah antara yang nominal dengan yang ordinal, dan juga untuk variabel keduanya juga sama, dia dalam bentuk kategori. Sedangkan untuk yang rata ini, jadi kalau sudah ada rata, pasti yang kita gunakan itu adalah nilai
hasil pengukuran atau skala ukurnya ini adalah numerik antara interval ataupun juga rasio. Jadi untuk yang sosial ekonomi ini hasilnya adalah dalam bentuk angka. Contoh misalkan sosial ekonominya dengan apa? Misalkan kita menggunakan nilai pendapatan ya. Jadi pendapatan itu tidak nanti outputnya dalam bentuk oh ini kurang dari UMR atau ini lebih dari UMR, tetapi lebih kepada berapa penghasilan yang dia dapat setiap bulannya. Nah, lalu juga ini untuk kadar hemoglobinnya juga sama. Berapa kadar hemoglobin hasil pengukuran pada saat dilakukan penelitian, ya. Oke, nah ini ada yang ini uji beda rata independen. Independen ini artinya bahwa dia adalah dalam kelompok yang berbeda, ya. Baik. Oke, kita mulai dari sini dulu. Jadi ini adalah perhitungan besar sampel untuk yang estimasi. Nah, jadi tadi komponennya apa saja di sini yang perlu kita dapatkan. Jadi yang pertama adalah nilai estimasi proporsi ya. Jadi ini kita bisa dapatkan dari mana nih nilai estimasi proporsinya? Dari hasil penelitian terdahulu. Jadi misalkan dari hasil penelitian terdahulu, kalau misalkan penelitian kita tadi judulnya adalah ini, ingin mengetahui prevalensi anemia pada ibu hamil di Kota Depok, maka kita harus tahu berapa sih proporsi atau prevalensi anemia ya di Kota Depok dari hasil penelitian sebelumnya. Gitu. Jadi kita buka, misalkan kan ada jurnal ya, ada artikel kesehatan, ada artikel penelitian yang sudah dilakukan publikasi jurnal. Nah, biasanya kan kalau misalkan ada penelitian judulnya misalkan hubungan pengetahuan dengan kejadian anemia di Provinsi Jawa Barat misalkan. Nah, kita bisa menggunakan hasil penelitian tersebut, kita lihat berapa sih prevalensi anemia pada penelitian tersebut. Jadi kita bukan melihat bagaimana hubungannya, apakah dia berhubungan atau tidak, tetapi yang kita lihat, yang kita cari dari penelitian tersebut, berapa prevalensi anemia pada penelitian tersebut. Ya. Lalu juga kita tentukan berapa deviasinya atau presisinya atau sampling errornya, misalkan kita tentukan 0,05 gitu ya, yang ya biasanya yang paling sering digunakan itu antara 0,1, 0,05 ataupun juga 0,01. Jadi jangan terlalu besar sampling errornya gitu ya. Presisi ini adalah tadi kita ingin melihat sebetulnya gap atau perbedaan nilai di tingkat sampel apabila dibandingkan dengan nilai di populasi itu sejauh mana perbedaannya gitu. Jadi kalau misalkan saya asumsikan CI ini adalah nilai sampel ya Bu ya, P ini adalah nilai populasi. Nah, sampling error di sini atau presisi kita bicara mengenai gap antara nilai pada tingkat sampel dengan populasi. Nah, kita berharap bahwa jangan sampai nilai pada tingkat sampel dengan nilai populasi ini gapnya itu jangan terlalu lebar, terlalu besar. Ya. Jadi lebih presisi ya lebih bagus. Gitu, lebih mendekati populasi artinya nilai kita di tingkat sampel ya. Sehingga di sini yang saya sih hanya menyampaikan yang paling sering digunakan ya di dalam penelitian, entah itu misalkan di dalam penelitian kesehatan itu nilainya antara 0,01, 0,05 dan juga 0,1 ya. Terutama di sini kalau misalkan penelitiannya adalah untuk uji obat, tadi kan kita tidak berharap bahwa kesalahannya ini akan semakin besar gitu. Maka di sini kalau misalkan kita membuat suatu produk herbal ya baiknya kita menggunakan nilai presisinya ini adalah 0,01. Tapi kalau untuk yang penelitian observasional ya kita lakukan di komunitas ya kita ambil antara 0,05 sampai dengan 0,1 atau 10% lah misalkan ya. Baru setelah itu kita tentukan berapa sih interval keyakinan atau derajat kemaknaan atau confidence interval yang kita ingin ambil.
Nah, ini pun juga kita bisa tentukan oleh peneliti atau kita bisa melihat pada penelitian terdahulu gitu. Jadi apakah kita mau mengambil nilai 95% misalkan. Nah, kalau untuk uji klinis karena tingkat kesalahan ini tidak boleh besar, maka di sini kita gunakan 99%. Tapi kalau misalkan 95 terlalu besar, ya kalau untuk mahasiswa biasanya kita masih izinkan sampai dengan 90% gitu. Jadi kalau misalkan dengan 95, oh ternyata hasilnya besar nih gitu ya, kita masih bisa menggunakan di rentang 90% kalau misalkan penelitiannya observasional dan kita lakukan di komunitas. Oke, nah ini contohnya misalkan ya tadi diketahui bahwa prevalensi anemia ibu hamil di Jawa Barat itu adalah 55% ya. Nah ini jadi kalau tadi bicara mengenai nilai P, estimasi proporsi, kita bisa menggunakan nilai prevalensi anemia ibu hamil di Provinsi Jawa Barat. Misalkan kita menggunakan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, silahkan misalkan dari laporan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat itu mencantumkan mengenai prevalensi ibu hamil dengan anemia di Jawa Barat itu ada berapa puluh persen. Misalkan di sini adalah 55%. Lalu kemudian presisi atau simpangan yang ditetapkan oleh peneliti itu adalah 5%. Ya, jadi gapnya itu hanya sebesar 5% saja antara nilai parameter nilai di sampel dengan di populasi. Lalu derajat kepercayaannya misalkan diambil sebesar 95%. Yang artinya apa? Karena di sini ibu hamil di Jawa Barat itu adalah 55%, maka di sini artinya bahwa peneliti percaya 95% prevalensi anemia ibu hamil di Jawa Barat itu sekitar 50 sampai dengan 60%. Ya. Ini kan jadi percaya antara 50 sampai dengan 60% karena tadi prevalensinya ada di 55%. Lalu bagaimana perhitungan besar sampel untuk estimasi parameter populasi? Oke, nah ini kita bisa gunakan yang ini saja ya rumusnya, yang presisi mutlak misalkan. Nah, tinggal dimasukkan ke rumus ini. Jadi berapa sih kebutuhan sampel di dalam penelitian kita? Nah, misalkan ini Z1 min alpha ini tadi kita bicara mengenai confidence interval atau kesalahan tipe 1. Baru dimasukkan nanti nilai proporsinya ya. Lalu juga tadi nilai presisi. Misalkan tadi kan sudah ditentukan untuk yang ini itu kita ambil 95%, sedangkan proporsinya dari hasil laporan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat bahwa ibu hamil yang mengalami anemia ada 55% dan untuk presisi yang ditetapkan itu adalah sebesar 5% ya atau 0,05. Maka di sini oke. Nah ini, misalkan tadi suatu survei dilakukan untuk mengetahui prevalensi anemia pada ibu hamil di Kota Depok, berapa sampel minimal yang diperlukan untuk survei ini. Jadi tentukan dulu perkiraan prevalensi anemia ibu hamil di Kota Depok ya, lebih sesuai dengan wilayah lebih baik. Tetapi kalau misalkan memang dari penelitian sebelumnya tidak ada yang menunjukkan prevalensi ibu hamil prevalensi anemia dengan prevalensi ibu hamil dengan anemia di Kota Depok, maka kita bisa menggunakan wilayah lain, misalkan pada tingkat Jawa Barat tadi ya. Lalu, nah ini, nah tinggal dimasukkan saja. Jadi ini tadi diketahui anemia ibu hamil di Jawa Barat adalah 55%, artinya P-nya adalah atau proporsinya 0,55, untuk simpangannya 0,05 tadi ya 5% dan derajat kepercayaan 95%, atau kalau kita konversi nilainya ini sudah ketetapan ya, nanti saya bagi kalau misalkan dia 90% nilai ketetapannya berapa, kalau misalkan dia
99% itu nilai ketetapannya berapa. Ini sudah ada tabelnya khusus gitu. Jadi nanti kalau misalkan derajat kepercayaan yang kita ambil adalah 95%, maka di sini nilai kesalahan tipe satunya atau nilai alfanya itu adalah 1,96. Oke, nah ini tinggal dimasukkan aja. Jadi tadi Z1 min alfanya adalah 1,96 kuadrat, ya. Yang ini. Nah, ini kan rumusnya. Jadi tinggal dimasukkan 1,96 kuadrat dikali 0,55 ini adalah P, dikali dengan 1 dikurangi 0,55 dibagi dengan D kuadrat. Atau D ini adalah presisi. Maka di sini besar sampel yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian tentang prevalensi anemia di Kota Depok itu kita butuh sampel sebanyak 381 orang ibu hamil di sini. Nah, ini jadi pada survei yang bertujuan untuk mengetahui prevalensi anemia ibu hamil di Kota Depok, maka diperlukan sampel minimum 381 responden. Nanti tekniknya mau dengan apa? Oh, misalkan dengan acak sederhana. Tetapi kalau misalkan kita menentukan atau metode pengambilan sampelnya menggunakan cara yang kompleks, maka di sini harus dikalikan dengan desain efek. Ya, biasanya desain efek ini terjadi akibat variasi dari sampelnya itu terlalu luas gitu, sehingga di sini untuk meminimalisir variasi sampel akibat desain efek itu perlu dikalikan antara 1,5 sampai dengan 4 seperti itu. Tapi kita misalkan untuk sederhananya kita ambil yang acak sederhana saja ya. Jadi kalau misalkan dengan variasi sampel yang kita anggap bahwa variasi sampelnya tidak terlalu luas atau tidak terlalu beragam, maka tidak perlu untuk dikalikan dengan yang namanya desain efek. Nah, ini jadi kebutuhan sampelnya seperti ini. Nah, apakah ini angkanya bisa diperkecil? Jadi kalau misalkan mau memperkecil angka, bukan dengan bahwa ini mah terlalu besar, udah 300 cukup misalkan. Nah, tidak seperti itu. Apa yang ibu-ibu bisa lakukan? Coba cari penelitian yang lain ya, yang sekiranya menunjukkan apakah nilai P-nya ini lebih besar atau lebih kecil, ataupun juga nah ini kita bisa merubah dari nilai presisi. Jadi kalau misalkan kita turunkan nih presisinya, kalau tadi kan 0,05, kita turunkan misalkan proporsinya jadi presisinya menjadi 10% misalkan ya. Kita turunkan jadi 10%, artinya kan ini 0,01 kuadrat. Nah, ini pasti akan berkurang jumlahnya. Ataupun juga misalkan ini interval kepercayaannya kita turunkan dari yang tadinya 95%, kita turunkan menjadi 90% gitu. Nah, ini pasti nanti besar sampelnya juga akan berkurang. Jadi kalau misalkan sekiranya kita memiliki keterbatasan dalam waktu, biaya gitu ya. Nah, ini jadi tidak sekonyong-konyong bahwa oh ya sudahlah kita turunkan jadi 100 misalkan. Tapi kita turunkan aja ininya. Ya. Turunkan presisinya, turunkan juga derajat kepercayaannya. Semakin kecil derajat kepercayaannya, tadi semakin kecil presisi, maka besar sampelnya juga akan semakin kecil gitu. Tetapi semakin tinggi presisi yang kita tetapkan, maka di sini besar sampel yang dibutuhkan juga akan semakin besar. Oke, itu. Nah, ini adalah kalkulatornya. Jadi kita coba ya Bu ya, mudah-mudahan bisa. Nanti boleh diinstal ya. Jadi tadi saya sudah bagikan. Sebentar, tadi saya sudah bagikan ada G Drive di situ. Nah, tadi sudah dibagikan ada Google Drive. Jadi isinya ada dua file.
Yang satu materi, yang satu adalah kalkulator untuk perhitungan besar sampel. Jadi silahkan nanti, nah bisa bisa diinstal di sini yang esize ini. Gitu nanti oleh ibu-ibu ini bisa diinstal. Nanti setelah diinstal akan keluar ini ya. Nah, nanti akan keluar ini. Oke, nah baru nanti kita tinggal klik di sini ya, mana yang kita ingin hitung gitu sesuai dengan tujuan penelitian kita. Misalkan tadi kita ingin melakukan estimasi terhadap proporsi ya. Jadi kalau misalkan ini adalah untuk mengestimasi proporsi, maka kita menggunakan yang 1.1 ini. Baru setelah itu nanti tinggal klik di estimate di sini. Nah, baru nanti tinggal dimasukkan nih angka-angkanya gitu. Tadi saya coba di sini nggak bisa. Kita coba sekarang ya, mudah-mudahan ini bisa. Tadi misalkan kita sudah dapat, jadi kita tentukan dulu berapa nih interval kepercayaan yang kita inginkan ya, atau confidence levelnya, atau confidence intervalnya berapa, apakah 95, ataukah kalau misalkan kita khawatir terlalu besar, kita gunakan 90 misalkan, ataukah mau sampai dengan 80, silahkan ya Bu ya. Tetapi kita paham bahwa pada saat kita menurunkan derajat kemaknaan, artinya bahwa derajat interval kepercayaan atau kita percaya bahwa ini hasil penelitiannya itu benarnya hanya sebesar 80% gitu. Tapi kalau misalkan ininya 95%, kita percaya bahwa penelitian kita ini kebenarannya adalah sampai dengan 95%. Nah, ini jadi ini kita masukkan, terus tadi nilai proporsinya, oh ternyata dari hasil laporan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, prevalensi ibu hamil dengan anemia di Provinsi Jawa Barat itu ada 55%. Tinggal nanti kita masukkan ya, 55% itu artinya adalah 0,55 proporsinya dari hasil penelitian sebelumnya. Kalau misalkan ada penelitian lain, nah ini keluar seperti ini terus. Jadi kalau misalkan dari penelitian lain ada yang 60%, bagaimana? Silahkan, ibu-ibu mau menggunakan penelitian yang mana? Oh, misalkan kita mau menggunakan yang 60% gitu ya. Nah, itu silahkan. Baru setelah itu kita tentukan tadi presisinya berapa nih? Gap antara nilai di sampel dengan di populasi. Misalkan kita tadi tentukan adalah 0,55. Nah, ini sebetulnya kalau ini tidak error seperti ini akan keluar nih kebutuhan sampelnya di sini berapa, Bu. Gitu, saya nggak ngerti nih kenapa ya tiba-tiba seperti ini. Coba, kita coba lagi. Tuh, begini terus dari tadi. Ada yang buka ini tidak? Kira-kira ada yang berhasil nggak ya? Ya, nah seperti ini gambarannya Bu ya. Jadi dengan memasukkan nilai-nilai ini tadi sebetulnya kita akan mendapatkan hasil di sini di N itu adalah 381 gitu. Tapi ini nggak bisa. Nanti saya coba ini lagi ya Bu ya, ulik lagi. Tapi ini sebagai gambaran saja. Nah, jadi kalau misalkan tadi tujuan penelitian kita adalah untuk mengestimasi ini, proporsi, maka kita pilihnya yang ini, yang 1.1. Nah, kalau misalkan tadi untuk nilai rata kita gunakan yang ini ya. Oke, kita nanti belum ke situ. Baik, itu yang pertama ya Bu ya. Ini dulu, kira-kira silahkan barangkali ada yang
ingin ditanyakan dulu sebelum kita beranjak ke topik berikutnya? Silahkan. Nah, Bu, izin bertanya. ya, silahkan Bu. Bu, tadi takut saya salah dengar, kalau kira-kira penelitiannya kuantitatif, apakah dia bisa memakai sampelnya non-random, Bu? Makasih. Baik. Ya. Baik, terima kasih. Siapa barusan yang bertanya? Rafika, Ibu. Oke, Bu Rafika. Nah, apakah nanti untuk metode pengambilan sampelnya, apakah memungkinkan untuk menggunakan non-random sampling? Sebetulnya tidak masalah, Bu. Hanya kita bicara mengenai keterwakilan sampel pada tingkat populasi gitu. Jadi kita berharap bahwa pengambilan sampel ini bisa mewakili populasi atau sebarannya ini dia mewakili populasi. Nanti kita bisa lihat gambarannya di sini ya Bu ya. Nah, di sini sudah. Nah, ini misalkan populasi. Jadi, apabila kita menggunakan random sampling, maka yang kita harapkan sebetulnya sebaran populasi ini bisa mewakili populasi seperti ini. Gitu kan? Ini yang biru-biru ini adalah populasinya. Nah, jadi pada saat kita menggunakan teknik pengambilan sampel secara random, ya random sampling, nah kita berharap bahwa pengambilan sampel secara random itu bisa terdistribusi pada seluruh populasi seperti ini. Nah, apabila kita menggunakan non-random sampling, apakah boleh? Boleh saja, hanya di sini pada saat kita sebarkan, mungkin gambarannya hanya mengumpul pada satu titik, misalkan di sini, gitu. Ya, itu saja sih. Jadi di titik ini aja, misalkan seperti itu. Jadi tidak masalah, hanya tadi bicaranya mengenai keterwakilan sampel pada seluruh populasinya, sebarannya itu, gitu. Itu Bu. Bagaimana Bu Rafika? Oh iya, Bu. Kalau kita samplingnya itu, Bu, sebenarnya kita total, Bu, total sampling gitu. Itu termasuk ke random atau non-random ya, Bu ya? Ya. Nah, kalau total sampling, jadi total sampling itu bicaranya mengenai populasi terbatas ya Bu ya. Biasanya kan kita katakan bahwa oh kalau misalkan sampelnya di bawah 100 artinya ya sudah kita ambil saja semua sebagai sampel penelitian kita. Nah, sebetulnya yang namanya sampel itu tidak ada sampel yang terbatas kecuali kita sebagai peneliti yang melakukan pembatasan terhadap sampel tersebut. Jadi kita misalkan membatasi hanya ibu hamil yang datang pada puskesmas misalkan pada saat dilakukan penelitian misalkan, ataupun juga kita tahu bahwa oh ternyata ibu hamil di puskesmas ini saat ini ada 100 orang ibu hamil misalkan ya, sehingga kita ambil keseluruhannya 100 orang ibu hamil tersebut. Nah, tetapi yang harus kita pahami bahwa sebetulnya di dalam sampel itu ada sampel yang finite, ada yang sampel infinite. Nah, sampel finite ini artinya populasinya ada populasi finite, ada populasi infinite. Bentar. Nah, jadi kalau misalkan populasi yang finite artinya populasinya terbatas, sedangkan yang infinite itu adalah populasi yang tidak terbatas. Populasi finite ini yang seperti apa? Populasi yang kita sudah tahu jumlahnya, seperti misalkan jumlah penduduk di Indonesia. Nah, itu kan biasanya kita tahu ya bahwa BPS itu melakukan perhitungan jumlah penduduk setiap tahunnya, yang biasanya data tersebut itu dipublish pada setiap tanggal 31 Juni setiap tahunnya gitu ya. Nah, sehingga itu yang disebut dengan populasi finite. Jadi misalkan kita sudah tahu bahwa penduduk Indonesia adalah 250 juta jiwa,
per 31 Juni tahun 2022. Sedangkan kalau ibu hamil sebetulnya itu termasuk ke dalam populasi infinite. Kenapa dikatakan infinite? Karena populasi tersebut itu dia akan berubah dari hari ke hari. Misalkan pada hari ini ibu hitung ada 100 orang ibu hamil, besok mungkin berubah Bu, sudah ada 101 kah atau bahkan berkurang karena ada yang melahirkan, atau jumlahnya tetap tetapi sebetulnya dilihat dari kerangka sampelnya sudah berubah karena ada yang melahirkan, ada ibu hamil yang baru masuk. Jadi makanya kenapa ada perhitungan besar sampel seperti ini tujuannya adalah untuk melakukan perhitungan pada infinite population gitu. Jadi populasi yang sifatnya dinamis, yang dia bergerak datanya dari hari ke hari, maka inilah rumus perhitungan besar sampel yang bisa digunakan oleh ibu-ibu semua. Nah, kalau misalkan ibu memiliki kerangka sampel tadi bahwa oh ternyata ibu hamil di puskesmas A ini ada 100 gitu ya. Artinya bahwa kita menggunakan data tersebut itu sampai dengan data kapan? Oh, misalkan kita gunakan sampai dengan tanggal 8 Februari 2023. Artinya bahwa kita harus sudah tahu nama seluruh ibu hamil yang 100 itu dari 1 sampai 100 per tanggal 8 Februari 2023. Nah, sehingga bagaimana nanti pada saat misalkan kita lakukan perhitungan besar sampel, misalkannya untuk yang finite population, itu keluarlah besar sampelnya, misalkan kita tidak total sampling, tapi kita sampling ternyata keluar angka 75 misalkan ya. Nah, untuk mengambil yang 75 ini, kita betul-betul harus merujuk pada kerangka sampel yang kita dapatkan pada kerangka populasi yang kita dapatkan pada tanggal 8 Februari 2023. Jadi di mana ada ibu hamil yang namanya tidak masuk ke data tanggal 8 Februari 2023, maka itu kita tidak bisa ambil sebagai sampel. Nah, itu yang salah satu kendala di dalam populasi yang dia itu bersifat dinamis. Jadi pada saat kita sudah menggunakan data tanggal 8, kita lakukan perhitungan besar sampel misalkan ada 75 atau ibu lakukan total sampling kebutuhannya adalah 100, kita harus pastikan bahwa 100 orang ibu hamil yang kita ambil pada saat penelitian itu adalah 100 orang ibu hamil yang ibu tentukan sampelnya pada tanggal 8 Februari 2023. Jadi pada saat ada sampel yang kita ambil ternyata namanya tidak masuk ke dalam kerangka populasi di tanggal 8 Februari 2023, nah itu sudah terjadi bias di situ. Misalkan tanggal 8 itu ada si A sampai dengan si Z gitu ya. Tiba-tiba pada tanggal 10 Februari ibu melakukan penelitian, ada responden yang namanya AB, ibu ambil sebagai sampel, itu sudah salah Bu, karena kerangka populasinya adalah A sampai dengan Z. Nah, seperti itu Bu. Jadi kalau total populasi bagaimana? Sebetulnya di dalam konsep penelitian tidak ada yang disebut dengan populasi terbatas kecuali peneliti yang memberikan batasan gitu. Baiknya bagaimana? Baiknya tetap dilakukan perhitungan besar sampel sehingga kita tahu untuk representatif kebutuhan sampelnya berapa, baru nanti kita tentukan untuk mendapatkan ini kira-kira mau bagaimana nih teknik pengambilannya gitu ya. Apakah kita mau mengambil yang ada pada saat itu, misalkan pada saat itu kita tahu ada 100 di puskesmas A, kebutuhan kita 300, nah kalau kita sudah tahu kebutuhannya 300, di puskesmas A ada 100, tinggal kita cari wilayah lain gitu, agar nanti besar sampelnya ini menjadi terpenuhi, seperti itu Bu Rafika ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Oke. Baik, ada lagi? Iya Bu. Ini mau tanya, Ya, kalau Bu, punten suaranya masih di mute. seandainya contohnya sampelnya kurang di tempat kita penelitian, berarti ngambil ke tempat lain juga bisa ya Bu? Ya, nah ini pun juga tergantung topik penelitiannya Bu. Jadi misalkan ya,
Apakah Ibu melakukan penelitiannya ini di tingkat kecamatan kah, di desa atau RT ataupun juga RW? Kalau sekiranya misalkan kita melakukan penelitian itu di tingkat kecamatan, yang pada saat kita tentukan metode pengambilan sampelnya, terpilih misalkan beberapa kelurahan atau desa. Nah, dari beberapa kelurahan itu sebetulnya belum mencakup keseluruhan desa atau kelurahan dari kecamatan tersebut. Nah, untuk memenuhi kekurangan sampelnya, kita bisa menambahkan desa kelurahan dari kecamatan yang sama. Tapi kalau misalkan ternyata kita penelitian itu di tingkat kecamatan, seluruh sampel tersebut itu sudah kita tentukan dari seluruh desa atau kelurahan yang ada di kecamatan tersebut. Nah, apakah kita harus menambah lokasinya? Nah, kalau seperti itu artinya bahwa di sini kecamatannya judulnya itu harus diubah gitu. Alternatifnya apa? Kalau misalkan tidak ingin menambah kecamatan, artinya waktu penelitiannya yang harus diperpanjang sampai dengan besar sampel tersebut terpenuhi. Itu Bu, bisa dipahami tidak Bu Ida? Iya Bu, takutnya harus fokus ke tempat penelitian aja sedangkan seandainya sampelnya kurang gitu Bu. Ya, nah itu jadi alternatifnya, jadi sangat tergantung ya. Jadi kalau misalkan ada unit yang lebih kecil dari lokasi yang sudah kita tentukan, misalkan tadi pada level kecamatan, di level kecamatan itu kan ada beberapa desa atau kelurahan, atau kita ngambilnya di puskesmas, ada beberapa puskesmas, tapi misalkan kita hanya ambil satu saja, ada puskesmas lain yang sebetulnya masih kita ambil sebagai lokasi sampel. Nah, itu silahkan tambah lokasi selama dia berada di wilayah kerja yang sama. Tapi kalau sekiranya keseluruhan unit tersebut itu sudah kita tentukan kebutuhan sampelnya, tetapi ternyata masih kurang, lama waktunya saja yang kita tambahkan. Seperti itu ya Bu ya? Iya Bu, makasih. Oke. Ibu-ibu, oke baik. Ya, baik. Saya mungkin ini tadi ada kalkulator ya. Ya, sebentar. Ini laptopnya sudah mau diambil. Jadi ini ada kalkulator. Tadi ada kalkulator penelitian atau kalkulator perhitungan sampel yang bisa digunakan. Nah, Bu, jadi mungkin nanti ini pengetahuan saja, nanti bisa dicoba ya. Kalau misalkan dia adalah untuk yang uji beda proporsi, atau yang tadi misalkan kita ingin melihat hubungan antara sebentar ada lagi nggak di sini? Ya. Nah, jadi kalau tadi untuk yang beda rata, nanti kita bisa lihat ya, ada di sini. Nanti kalau misalkan ibu-ibu butuh diskusi lebih lanjut untuk perhitungan besar sampel, nanti kita bisa diskusi. Tetapi nanti untuk misalkan kalau mau coba-coba, silahkan nanti kalau misalkan yang tadi tujuan A, yang untuk mengestimasi proporsi itu ada di 1.1 ya, tetapi kalau misalkan untuk yang estimasi rata tadi yang tujuannya ini deskriptif tapi lebih kepada rata-rata kadar HB misalkan, ataupun juga kita ingin mengestimasi rata atau nilai min, maka kita menggunakannya ini adalah yang 7.1 dengan estimation a population mean ya, karena tadi nggak jalan. Nah, sedangkan untuk yang beda proporsi itu kita bisa gunakan yang ini. Oke, 2.2 ini ya. Jadi ada hipotesis test for two population proportion. Nah, ini juga tergantung. Jadi hipotesis itu kan ada yang satu arah, ada yang dua arah. Jadi kalau untuk yang ini, untuk yang beda proporsi bisa menggunakan ini 2.2.a, ini tergantung dari bunyi dari hipotesisnya, satu arah atau dua arah gitu ya. Kalau yang satu arah artinya ini ada one sided testnya, tapi kalau yang dua arah artinya kita menggunakan yang 2.2.b. Nah, ini jadi ini bedanya di sini.
Sedangkan untuk yang nah ini untuk yang beda rata-rata ada di 7.4 sama juga. Jadi ini ada to population mean ya. Jadi ininya kita lihat antara mean dan proporsi. Kalau misalkan datanya kategori kita menggunakan proportion, tapi kalau misalkan datanya dalam bentuk numerik skalanya kita menggunakan population mean ini. Ini untuk yang satu arah. Nanti tinggal dimasukkan nilai-nilainya ke sini, nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, ini untuk yang dua arah. Baik, itu dulu mungkin ya Bu ya. Saya perlu pindah laptop dulu nih. Karena mau dibawa pulang, ini sudah jam pulang. Saya pindah laptop dulu. Saya izin off dulu ya Bu ya, sebelum nanti saya ini kembali.